Pagi ini, saudara, bahkan sepanjang bulan ini, kita akan sharing firman Tuhan, tema yang Tuhan berikan untuk gereja kita. Temanya, hati yang mengasihi Tuhan. Saya akan khotbah sepanjang 3 minggu ke depan. Minggu ini, minggu 2, dan minggu 3. Saya akan ngajar, bersharing tentang hati yang mengasihi Tuhan. Minggu ini, kita akan belajar sama-sama. Subtemanya, mengapa kita mengasihi Tuhan? Nah, saudara akan belajar alasan kita mengasihi Tuhan itu kenapa. Nanti minggu kedua, kita akan belajar juga subtemanya, apa wujud kasih kita kepada Tuhan? Apa bukti kalau kita mengasihi Tuhan? Apa ciri-ciri orang mengasihi Tuhan? Minggu kedua. Dan minggu ketiga nanti kita akan belajar temanya, subtemanya, apa berkat yang kita terima jika kita mengasihi Tuhan? Apa yang terjadi dalam hidup kita kalau Tuhan itu betul-betul melihat hidup kita ini mengasihi Tuhan? Apa yang terjadi dalam hidup kita? Apa berkatnya? Jadi pastikan saudara beribadah setiap minggu untuk menerima pengajaran firman Tuhan yang akan membuat saudara mengerti tentang mengasihi Tuhan. Amin. Nah, minggu ini kita akan belajar subtemanya mengapa kita mengasihi Tuhan. Nah, saudara, saya mau mulai dengan satu cerita. Pak, boleh gedein sedikit, Pak? Dikit aja, supaya enggak. Oke, baik. Tadi malam, sekitar jam 11, ketika saya sedang mengerjakan firman Tuhan, mempersiapkan, Bu Dewi naik ke kamar. Jadi kami itu punya kamar 3 di atas, kamar saya biasanya di atas, lantai 2, ada 1 kamar tamu di bawah. Nah, sudah hampir 2 bulan ini saya tidur di bawah bersama istri. Biasa di kamar atas, kamar kami, karena di bawah ternyata lebih kecil, lebih nyaman gitu loh. Nah, Ibu Dewi sambil cium saya bilang, "Good night papi, aku tidur dulu ya," karena memang udah jam 11, dia habis lari, capek, dia mau tidur. Saya bilang, "Oke deh." Lalu saya siapin firman, dia tidur di bawah. Nah, jam 1 saya selesai, saya turun ke bawah, lapar saudara. Saya masuk kamar, dia lagi tidur. Saya bangunin saudara, "Mami bangun." Molet-molet gitu, tahu molet? Lagi tidur, oh gitu ya. Kenapa? Bikinin saya teh tarik, saya bilang. Nah, bayangin lagi tidur nyenyak, saya bangunin untuk bikinkan saya teh tarik. Saya bilang, "Saya lapar, saya mau minum teh tarik sama roti." Dan Bu Dewi meresponnya begini, dia nggak ngomel, dia nggak cemberut, dia bangun saudara. Siapkan teh tarik, lalu dia tidur lagi. Nah, saudara, ini respon dari Bu Dewi. Dia nggak ngomel, dia nggak cemberut. Biasa kan kalau kita lagi tidur dibangunin tuh ngomel ya. "Gimana sih? Lagi enak tidur dibangunin, apa nggak bisa bikin sendiri?" Ya gitu ya. Nah, Bu Lisbeth ketawa-ketawa, itu mungkin kesaksian pribadi. "Mana sih? Lagi tidur enak-enak, nggak bisa bikin sendiri, ganggu aja." Itu biasanya respon orang yang nggak suka cita. Tapi Bu Dewi beda. Dia bangun, dia siapkan, nggak ngomel, nggak cemberut, siapkan, lalu kemudian dia tidur lagi. Pertanyaannya begini, saudara. Kenapa dia lakukan itu? Tanpa harus ngomel, cemberut, marah, merasa terganggu. Kenapa? Karena dia mengasihi saya. Dia sayang sama saya. Dan saya mau bilang begini, kalau hari ini Bu Dewi begitu sama saya, itu mungkin masih wajar. Karena saya sudah baik. Saya sudah jadi hamba Tuhan. Dulu, ya sudah sering dengar ya, kami pacaran 8 tahun, saya tuh nakal sekali, banyak pacarnya. Saya bilang Bu Dewi ini deposito, yang lain tuh tabungan. Kalau tabungan tuh kan ke ATM pergi, ambil, kapan butuh aja datang. Bu Dewi deposito, kayak keliling-keliling pacaran, tapi nikah sama dia. Gitu loh, nakal saudara. Selama pernikahan saya juga nakal. Tapi Bu Dewi gak pernah berubah. Waktu saya baik, waktu saya nakal cuma nggak jahat sama Bu Dewi. Nakal ya nakal,
ya, cuman nggak pernah jahat sama dia, maka dia juga masih bertahan. Waktu saya baik, saya nakal, dia tetap sayang sama saya, tetap mengasihi saya. Itu kenapa? Sekali lagi, karena dia sayang, dia nggak tinggalin saya. Bu Dewi nggak pernah ngomel. Ketika saya nakal dulu, jahat, ya, maksud jahat tuh sering ngecewain, nggak pernah keluar satu perkataan yang negatif ke saya. Nggak pernah bilang, bajingan kamu, jahat kamu, nakal gimana, nggak pernah. Dia diam, dia berdoa sama Tuhan. Hasilnya ada nih seperti ini. Ya, makanya saya bilang, ibu-ibu yang suaminya belum seperti yang diharapkan, belajar sama Bu Dewi, gimana sih merespon keadaan tersebut. Nah, karena Bu Dewi mengasihi saya, dia lakukan itu. Nah, karena dia mengasihi saya, sebagai manusia yang punya perasaan, yang punya pikiran, saya tentu ngalamin dong kasihnya Bu Dewi. Dari dulu pacaran 8 tahun, menikah mau 27 tahun ini, Desember nanti. Sebagai orang yang waras, katakan waras saudara, ya, masih punya pikiran, punya perasaan. Karena saya disayang, maka saya juga menyayangi Bu Dewi. Saya sayang Bu Dewi, tanya sama dia. Angguk kepalamu kalau sayang sama aku. Anggukan kepalamu kalau kamu merasa disayang. Angkat tangan deh biar semua lihat. Tuh, ya. Berarti Bu Dewi ngerasa disayang sama saya. Kenapa saya juga sayang? Karena saya bisa merasakan sayangnya Bu Dewi sama saya. Saya bisa melihat, berpikir, istri saya nih sayang banget sama saya. Saya sebagai manusia waras, saya harus balas dong kasih sayangnya. Itu yang sepantasnya, yang sepatutnya saya lakukan terhadap istri saya yang sudah begitu sayang sama saya. Betul nggak? Apa komentar saudara kalau ada istri yang begitu sayang sama suaminya, lalu suaminya mengecewakan istrinya? Tapi saudara bilang gini, nggak tahu diri tuh ya suami itu laki nggak tahu diri tuh ya, nggak bersyukur gitu. Ya pasti komentar begitu kan? Nah, saudara, hari ini saya mau kasih tahu saudara, satu rahasia besar dalam kehidupan kita. Satu rahasia besar, katakan rahasia besar. Ya, yang begitu berkuasa, begitu punya power dalam hidup kita, dalam hubungan dengan sesama, juga dalam hubungan kita dengan Tuhan, bahkan dalam banyak hal. Saya mau ceritakan ajar saudara, satu yang begitu dahsyat. Apa? Yaitu kasih. Sesuatu yang paling berkuasa, yang namanya kasih. Dan Tuhan sudah buktikan bagi kita, Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kasih yang begitu besar, yang begitu powerful, saudara. Nah, kalau kita melakukan seperti yang sudah Tuhan lakukan dan berikan teladan buat kita, maka kita punya power yang begitu hebat, yang bisa mengalahkan segala keadaan, yang bisa menyelesaikan segala keadaan, yang bisa membuat kita mampu menghadapi segala keadaan. Namanya kasih. Ya. Tuhan Yesus, Dia mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia rela berkorban. Dia turun dari tempatnya yang mulia, dari surga mulia. Dia tinggalin tahtanya. Dia tanggalkan jubah yang mulia. Turun menjadi manusia. Lahir di kandang domba. Dia rela mati bagi kita. Dia rela menderita. Saudara mungkin pernah dengar, kalau Yesus mati di kayu salib, tergantung apa yang membuat dia, apa yang menahan dia tergantung di kayu salib. Ada yang bilang paku yang menahan dia tergantung di kayu salib. Ternyata bukan. Apa yang menahan dia di kayu salib? Kasihnya buat saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Itulah yang membuat dia bertahan di kayu salib. Karena dia mengasihi kita. Amin. Dia selesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus.
selesai. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Kalau dia tidak mengasihi kita, kita tidak ada hari ini. Nah, kita perlu belajar tentang kasih yang punya power yang begitu besar. Saya pernah cerita tentang temannya Bu Dewi yang suaminya gagal ginjal. Sudah nggak bisa kerja, kurus kering, tinggal nunggu waktu. Tapi ternyata ada istrinya yang punya ginjal yang cocok, karena ginjal itu nggak semua cocok. Istrinya mendonorkan ginjalnya buat suaminya. Kenapa? Karena si istri mengasihi suaminya, sehingga suaminya boleh dapat ginjal baru, sehingga sehat kembali. Kenapa? Karena kasih, saudara. Amin. Mama saya ditinggal papa saya tahun 87. Ketika papa berumur 59, saya 17 tahun. Memang sebelum itu mama saya udah kerja, usaha catering. Mama berjuang kerja untuk menyekolahkan, menghidupi kami anak-anaknya, bahkan sampai memberikan warisan satu anak satu rumah. Banting tulang. Dia sendiri tidak begitu menikmati hasil kerjanya. Dia hanya menikmati kasih sayang dari anak-anaknya untuk pengorbanannya. Kenapa? Karena dia mengasihi kami anak-anaknya. Dia rela banting tulang, bangun pagi, karena catering itu biasa bangun pagi, saudara. Betapa besar daya atau kekuatan atau kuasa yang dari namanya kasih. Amin. Nah, saya hari ini ajak saudara untuk belajar tentang kasih, khususnya kasih terhadap Tuhan. Amin. Saya percaya kalau saudara mengerti ini, maka saya nggak perlu lagi ajak saudara, yuk doa yuk baca firman, yuk melayani. Saya tidak perlu lagi menghimbau, mengajak begitu. Ketika orang percaya mengasihi Tuhan, ketika orang Kristen betul-betul mengasihi Tuhan, tidak usah disuruh-suruh, dia akan lakukan sendiri. Seperti saya pernah bilang begini, orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak tahan untuk tidak melayani. Maaf kalau Anda belum melayani. Artikan sendiri perkataan saya. Saya tidak menghakimi. Saya sedang mendidik saudara hidup sesuai firman Tuhan. Statement saya, camkan baik-baik, renungkan di rumah. Oh, saya belum melayani. Betul nggak saya mengasihi Tuhan? Karena statement saya bilang begini, orang yang mengasihi Tuhan, betul-betul mengasihi Tuhan, dia tidak tahan untuk tidak melayani. Orang yang mengasihi Tuhan, hatinya berkobar-kobar untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, tidak usah diajak doa, dia sering berdoa. Tidak usah disuruh untuk intim sama Tuhan, dia pasti cari Tuhan all the time, sepanjang waktu. Orang yang mengasihi Tuhan, dia berikan semuanya buat Tuhan. Sambil saudara dengar firman ini, flashback, introspeksi, bagaimana hidup saudara di hadapan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, itu dilihat dari sikapnya mengikut Tuhan. Siapa yang tahu? Saya mungkin cuma lihat sekilas, yang tahu saudara sendiri dan Tuhan. Nah, saya berdoa, saudara berubah mendengar ini. Amin. Nah, minggu ini kita mau belajar dulu, mengapa kita mengasihi Tuhan. Ada 4 sebab, alasan, mengapa kita mengasihi Tuhan. Katakan, ada 4 alasan. Ya, sama-sama bilang, ada 4 alasan mengapa saya mengasihi Tuhan. Nah, kiri kanan bilang begini, ada 4 alasan mengapa kamu harus mengasihi Tuhan. Ya, nanti pulang di rumah sambil jalan bilang, ada 4 mengapa saya harus mengasihi Tuhan. Sambil makan, ada 4 ya alasan saya mengasihi Tuhan. Ya, ingat ya. Nah, mari lihat yang pertama. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 19,
Ini menjadi alasan pertama mengapa kita mengasihi Tuhan. Because He first loved us. Mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah alasan pertama kita harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita, maka sebagai orang yang waras, kayak bilang waras, bisa berpikir sehat, orang yang bisa berpikir, bisa merasa, sudah selayak dan sepantasnya kita juga mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Makanya kalau kita diberikan sesuatu, saya ini suka jengkel kalau saya kasih uang parkir sama tukang parkir. Kita parkir nih ya, kasih nih 2.000. Ada tukang parkir yang sopan dan itu menyenangkan. Terima kasih Pak, selamat jalan, hati-hati ya. Waktu dia terima uang kita, they say thank you to us. Mereka bilang terima kasih kepada kita. Sambil bilang gini, hati-hati ya. Kadang-kadang bilang gini, selamat jalan. Kita senang, betul nggak? Tapi saya jengkel banget. Kalau tukang parkir, dikasih uang parkir, dia cuma bilang, langsung pergi. Saya bilang sama Bu Dewi, ini orang nggak tahu terima kasih. Padahal itu hal yang simple, just to say thank you. Kalau kita dikasih sesuatu, sopannya, etikanya kita bilang terima kasih. Makanya kita disuruh bersyukur sama Tuhan. Ya, bersyukurlah dalam segala hal, kata Tuhan. Ada firman-Nya. Bersyukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita, anak-anaknya. Bersyukur. Balas kebaikan Tuhan dengan bersyukur. Dengan menghormati Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Pertama, Dia menyelamatkan kita. Lalu Dia memberkati, memelihara kita sampai hari ini. Sudah sepantasnya kita mengasihi Tuhan. Amin. Dengan cara apa? Ya bersyukur. Menyenangkan hati Tuhan. Nah ini alasan pertama kenapa kita mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, kita mengasihi Tuhan. Dengar baik. Kita mengasihi Tuhan bukan supaya kita dikasihi. Bukan. Kita mengasihi Tuhan bukan supaya kita disayang oleh Tuhan, bukan. Tetapi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi dan disayang oleh Tuhan. Amin. Jadi alasannya harus benar. Kita mengasihi Tuhan bukan supaya kita mendapat kasih dari Tuhan. Kita sudah dapatkan dulu, baru kita membalas kasihnya Tuhan. Saya percaya setiap kita yang di sini pasti selalu mendapatkan kebaikan Tuhan. Buktinya saudara ada di sini, saudara. Minggu lalu atau berapa minggu lalu, saya ketika doa PIR, saya bilang, sementara kita mau beribadah dengan pakaian bagus, sehat, ya pergumulan ada, tapi tadi malam masih bisa tidur, ya masih bisa makan, masih bisa mandi. Di tempat lain, di belahan dunia yang lain mungkin, ada orang yang sedang di Batam juga, yang sedang berjuang dengan penyakitnya, ya sebentar lagi mungkin selesai. Ada yang sedang meringis kesakitan karena sakitnya. Ada yang tidak bisa makan. Ada yang nggak bisa tidur. Ada yang dak-dikduk lagi perang, saudara. Kita semua lihat nih, ganteng-ganteng, cantik-cantik semua. Semua karena kebaikan Tuhan buat kita. Amin. Ya. Dan sudah sepantasnya, sewajarnya, seharusnya kita membalas kebaikan Tuhan itu juga dengan mengasihi Dia. Jadi kita mengasihi Tuhan bukan karena supaya kita dikasihi, tapi karena kita sudah menerima kasih itu. Kasih yang terbesar dalam hidup kita, yaitu kasih yang kita terima dari Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku.
Mari angkat tangan. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tepuk tangan buat Tuhan. Karya terbesar, kasih yang terbesar yang pernah kita terima, yaitu kasih anugerah dari Tuhan. Dan itu patut kita hargai, patut kita balas dengan juga mengasihi, menghormati Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, di dalam kitab Roma ayat 5 sampai 8. Ayat 5 dan 8 firman Tuhan berkata begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati, kata telah itu adalah past tense, bukan present tense atau future tense. Dalam grammar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kata telah itu berarti sudah terjadi, saudara. Yesus sudah lakukan terlebih dahulu bagi kita. Bukan akan. Tapi dia sudah terlebih dahulu lakukan bagi kita. Itulah sebabnya dalam Roma 5 ayat 8 Paulus berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia sudah lakukan, dia sudah tunjukkan, buktikan kasih-Nya kepada kita. 2000 tahun lalu mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Waktu dia berkorban, kita itu dalam keadaan berdosa. Kita itu dalam keadaan orang yang penuh dengan kejahatan. Kita bukan orang baik, saudara. Tapi Yesus begitu mengasihi kita. Dan dia buktikan kasih-Nya yang tanpa syarat itu. Dia mati di kayu salib. Supaya kita orang berdosa ini, orang yang penuh dengan kejahatan, dengan noda, itu mendapatkan pengampunan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, lalu kita diangkat, dimuliakan menjadi kekasih-kekasih Tuhan, menjadi umat-Nya, menjadi biji matanya. Bayangin saudara, betapa besar kasih Tuhan, amin. Kalau Leni sayang sama Pak Ferry, wajar, karena Pak Ferry sayang sama Leni. Sayang sama saya? Kenapa? Karena Pak Ferry sayang sama Leni. Pak Silitonga mengasihi saya? Mengasihi. Kenapa Pak? Karena Pak Ferry baik sama Bapak. Biasa saudara. Etikanya biasa. Tapi betapa hebat. Dan ini saya yang bilang, powerfulnya kasih. Dahsyatnya kasih itu. Yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita, manusia. Orang percaya, ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Dia rela mati bagi kita. Bukankah ini sepantasnya, seharusnya kita balas dengan juga mengasihi Tuhan? Amin. Kita itu waktu berdosa itu gak punya masa depan, saudara. Pasti masuk neraka, saudara. Tapi Tuhan selamatkan tanpa syarat. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya di ERV dikatakan gini, but Christ died for us while we were still sinners, and by this God saw how much He loved us. Terjemahan bahasa Indonesia di bawah, tetapi Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dia mati, disalibkan. Dengan ini Tuhan menunjukkan He saw us how much He love us. Dengan ini Tuhan menunjukkan betapa Dia mengasihi kita. Kata betapa itu bukan kasih yang biasa-biasa, kasih yang begitu besar. Dikatakan betapa Dia mengasihi kita. Tidak dituliskan dengan ini Dia menunjukkan Dia mengasihi kita, enggak. Tapi betapa kasih yang begitu besar, tidak ada batasannya. Hebat saudara.
Dan kita harus bersyukur untuk kasih yang begitu besar. Amin. Sebagai orang yang punya nurani, punya perasaan, sebagai orang yang punya pikiran, yang waras, sepantas dan seharusnya kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat. Sehingga saya mau bilang begini, maaf sekali lagi, kalau ada orang Kristen yang tidak mengasihi Tuhan, kebangetan. Gak tahu terima kasih. Kita harus membalas kebaikan Tuhan yang telah diberikan Tuhan, ditunjukkan Tuhan kasih-Nya kepada kita. Itulah alasan kenapa kita harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Sama seperti kita mengasihi orang tua kita. Saya kalau tanya di sini, mungkin semuanya berkata, ya, saya mengasihi orang tua saya, papa mama saya. Kita semua pasti mengasihi orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang sayang sama kita, amin. Dari dalam kandungan, lahir, kecil, dibesarkan, sampai besar, disekolahkan, sampai hari ini. Saya kalau lihat Bu Lesbiar masukin di Facebook, lagi video call sama mamanya di Medan, wah, saya senang sekali. Puji Tuhan Bu, saya bangga sama ibu, sayang sama mamanya. Saya juga saudara, kenapa kita sayang orang tua? Karena kita merasakan betapa sayangnya orang tua sama kita, betul? Gak usah diminta, kita mau balas kebaikan orang tua. Sudah seharusnya sebagai anak yang bisa berpikir, merasa, anak yang waras kita sayang orang tua. Nah, kasih Tuhan itu lebih sempurna lagi dari kasih yang kita terima dari orang tua kita. Amin. Sudah sepantas dan seharusnya kita mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dulu mengasihi dan membuktikan kasih-Nya buat kita. Itu yang pertama. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari lihat yang kedua. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena perintah Tuhan. Dan perintah itu dituliskan berulang-ulang di Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saya sengaja menuliskan perintah Tuhan tentang mengasihi itu di perjanjian lama, di perjanjian baru ada. Artinya apa? Perintah itu sepanjang masa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ini jaraknya ribuan tahun. Dari kitab Ulangan itu adalah salah satu dari 5 kitab, Pentatuk namanya, Penta itu 5, kitab ya, 5 kitab yang dituliskan Musa. Kitab Kejadian, Keluaran, ya, Imamat, Bilangan, Ulangan itu yang tulis Musa. Hebat ya Musa ya. Kok bisa ya nulis gitu banyak? Karena Tuhan memberikan pewahyuan supaya Musa menulis apa yang Tuhan mau Tuhan sampaikan. Itu pasti hikmat Tuhan. Perjanjian lama di kitab Ulangan ada perintah. Yuk baca sama-sama Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu perintah yang sama diulang di perjanjian baru dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 dan 38. Yuk kita baca sama-sama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah saudara perhatikan saya. Kalau perjanjian lama ini dan perjanjian baru disatukan dalam satu Alkitab, lalu kita peres, kita blender, ya, kita peres lagi, sudah keluar, kita peres lagi, kita murnikan lagi. Keluarlah cuman satu perintah. Kan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan, ada perintah, ada ketetapan, ada peraturan dan sebagainya, betul? Nah kalau itu diperes, keluarlah satu aja, yaitu tentang kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama.
Makanya Matius 22:37 sampai 38, 39 dan seterusnya itu hanya berbicara satu kasih. Itulah sebabnya juga dituliskan di sini, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Perintah pertama dan yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, katakan segenap hatimu. Lagi. Nah, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kita harus mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan itu perintah Tuhan. Tetapi bagaimana mengasihi Tuhan? Apa standar mengasihi Tuhan? Bukan sekedar mengasihi. Tuhan sudah tunjukkan betapa Dia mengasihi kita. Kata betapa itu saya bilang tadi tidak punya ukuran yang pasti. Yang jelas kata betapa itu begitu besar kasih Tuhan. Begitu hebat kasih Tuhan. Tidak terukur. Nah, Tuhan perintahkan kita untuk membalas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dengan satu standar. Kalau standarnya Tuhan tadi tidak terukur, tapi kalau kita standarnya jelas. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, kalau di Injil lain ditambah segenap kekuatan. Kata segenap itu berarti seluruh kemampuan kita mengasihi Tuhan harus kita upayakan. Seluruh hati kita ini harus mengasihi Tuhan. Bukan setengah hati, bukan 70% kekuatan, bukan. Tapi segenap hati, katakan segenap hati. Iya, segenap hati saudara, segenap jiwa. Bukan setengah hati saudara. Itu perintah. Pak, gimana cara aplikasinya? Mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Nah, saya kasih contoh begini. Kita punya hati berbeda-beda. Yang jelas Tuhan mau begini. Kamu tuh harus belajar mengasihi Tuhan segenap hati. Artinya gini loh. Kita tuh harus berjuang, berusaha sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mungkin misalnya Pak Joksan mengasihi Tuhan kalau levelnya 0 sampai 10, Pak Joksan bisanya 7. Itu sudah betul-betul diupayakan, diusahakan, bekerja sungguh-sungguh, maksudnya berusaha sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sampai level 7 saja. Tapi itu udah full, segenap kekuatan, segenap hatinya. Ya oke bagi Tuhan. Mungkin ada orang yang baru bertobat, baru kenal Tuhan. Dia baru keluar dari lembah kelam dengan banyak dosa-dosanya, kelakuannya, kebiasaannya. Dia baru pindah dari gelap kepada terang, baru kenal Tuhan. Kebiasaan lama baru ditinggalkan dan itu masih menarik dia untuk jatuh lagi. Dia berusaha sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, taat sama Tuhan, setia sama Tuhan. Tapi dari 0 sampai 10 dia baru bisa 4. Tuhan tidak lihat 7 atau 4 atau 8. Tuhan lihat dia sudah berjuang, berusaha, sungguh-sungguh. Ya oke bagi Tuhan. Pasti nanti kalau dia terus berjuang, belajar sungguh-sungguh, 4 bisa jadi 5. 5 bisa jadi 6. 6 jadi 7. 7 jadi 8. Terus sampai angka sempurna. Pak bisa sempurna? Bisa. Karena Alkitab bilang begini, sempurnalah kamu karena Bapamu sempurna. Kalau kita tidak bisa sempurna, mana mungkin Tuhan suruh kita sempurna. Amin. Karena Tuhan tahu secara manusia kita tidak mampu. Tapi Tuhan janji, kalau kamu mau, aku akan urapi kamu. Aku akan mampukan kamu. Karena kita mentaati Tuhan, bukan karena kekuatan. Kita melakukan firman Tuhan, kita bisa setia sama Tuhan, bukan karena kita hebat atau mampu, bukan. Kemampuan, kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan hanya minta kita mau. Amin. Ketika kita mau, kita berjuang, berusaha sungguh-sungguh, maka kita bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi masalahnya banyak orang Kristen tidak seperti ini, saudara.
Orang Kristen banyak yang mengasihi Tuhan setengah hati. Saya tidak sedang memarahi saudara. Suara saya memang begini, saya ngomong dengan tegas, supaya saudara bisa menerima dengan jelas. Ini fakta yang saya lihat dari jemaat. Tuhan bilang kasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatanmu. Nah, orang Kristen kan seringkali cuma setengah-setengah. Tuhan bilang segenap, kita mainkan, kita potong setengah. Kadang-kadang kita potong 70%. Ya ikut Tuhan mah biasa-biasa aja. Sering kan dengar begitu? Banyak kan nasihat dari orang Kristen yang gak sungguh-sungguh bilang gini, sudah jangan serius ikut Tuhan. Yang penting gak ganggu orang, gak nipu, gak ini. No, itu nol aja. Perhatikan saya. Kalau ini nol, ini minus, ini plus. Perhatikan saya ya. Kalau ini nol, ini plus, ini minus, kita tuh kalau cuma prinsip kita enggak judi, itu minus, enggak selingkuh, enggak nipu, enggak pornografi, itu kita cuma menghilangkan minusnya. Kita hanya sampai di titik nol. Titik nol itu enggak ada apa-apanya, saudara. Tuhan enggak mau kita di nol. Tuhan mau kita terus maju. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Jadi kita itu ikut Tuhan, jangan pernah berhenti di satu titik. Jangan pernah puas jadi Kristen nol. Tapi harus melangkah terus 1, 2, 3, 4 sampai menuju kesempurnaan. Katakan amin. Jangan pernah punya prinsip, cukuplah ikut Tuhan. Yang penting udah ke gereja seminggu sekali. Yang penting udah ini. No, ikut Tuhan itu harus lebih dan lebih lagi. Tidak pernah punya batasan ikut Tuhan. Tuhan bilang segenap hati, jiwa, dan akal budi. Amin. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau? Tanya Tuhan, aku harus lakukan apa? Dan saya percaya Tuhan akan kasih tahu. Dari mimbar ini kan sering dikasih tahu kita mesti ngapain. Amin. Mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena perintah Tuhan. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Itu yang menjadi prioritas kita, mengasihi Tuhan, yang utama dan terutama. Maaf nih ya, kita harus bertobat. Kita harus bertobat, saudara. Kita seringkali menomor-duakan, menomor-tigakan Tuhan. Kita seringkali mengasihi Tuhan tidak sungguh-sungguh. Kita tahu kok, sadar kok, kita tuh nggak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kita seperti santai-santai aja. Biarlah, waktunya masih lama. Pasti nanti ada kesempatan sungguh-sungguh. Hati-hati, Tuhan datang nggak pernah ngomong. Firman Tuhan bilang hari Tuhan itu seperti pencuri. Nggak pernah kasih tahu. Amin. Yesus datang kedua kali. Bisa datang, dia datang di awan-awan, jemput kita, rapture, pengangkatan. Tapi yang sekarang Yesus datang melalui kematian, gak pernah tahu. Karena itu siapkan diri kita sebaik mungkin. Biarlah ketika Tuhan jemput, dia menemukan kita sebagai seorang yang mengasihi dia sungguh-sungguh. Yang bisa dilihat Tuhan dari cara kita hidup mengikut dia. Saya tidak menakuti saudara. Sebagai gembala saya mengingatkan saudara, yuk kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Jadikan Tuhan prioritas. Tapi Pak, saya kan harus ini dulu. Gak sempet nih melayani. Gak sempet nih ibadah. Saudara salah konsep dalam hidup. Makanya hidupmu gak berubah-berubah, muter-muter terus. Firman Tuhan Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari sumbernya, bukan berkatnya. Amin. Kalau engkau cari berkatnya, salah konsep. Engkau mungkin dapat berkat, tapi engkau hanya diberkati sebatas materi. Yang lain tidak ada. Tapi kalau engkau cari sumbernya, seluruh aspek hidupmu, engkau akan diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan itu suatu perintah. Itulah sebab dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan, yuk mengasihi Tuhan. Bukan. Jelas kalimatnya, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu kalimat perintah. Bukan himbauan, bukan ajakan, perintah. Harus dilakukan. Tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda-tunda. Harus segera dilakukan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Saudara, Tuhan tulis dalam Yosua 23 ayat 11. Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, gak mungkin kita masuk surga. Gak mungkin. Saya pertanggungjawabkan apa yang saya ngomong, karena firman Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jangan harap masuk surga. Kita aja kalau orang yang mau tinggal sama kita nggak kenal dia baik, betul-betul baik, berkenan sama kita, nggak mungkin kita kasih dia tinggal di rumah kita. Betul nggak? Kita tahu dia brengsek, dia jorok, suka-sukanya, gak mungkin kita izinkan dia tinggal di rumah kita. Terlebih surga yang mulia itu, saudara. Kalau kita gak sungguh-sungguh, gak mungkin masuk surga. Matius 7 ayat 21 dan 22, 23. Saya masih ingat, ini firman Tuhan yang terkenal. Tuhan bilang begini, bukan setiap orang yang berkata memanggilku Tuhan, Tuhan, masuk kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi ternyata KTP Kristen, orang Kristen, ke gereja tiap minggu, ternyata bukan jaminan, saudara. Ada yang ke gereja tiap minggu, pulang dari gereja bikin dosa lagi. Cuek sama Tuhan, Tuhan jadi nomor 7, di gereja haleluya, oh mantap kali. Tapi di luar gereja, udah gak ingat Tuhan lagi. Gak jaminan. Maka Tuhan bilang, siapa yang masuk surga? Mereka yang mengasihi Tuhan. Dan mereka yang mengasihi Tuhan pasti melakukan firman-Nya. Mereka yang mengasihi Tuhan pasti hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya dalam Yosua pasal 23 ayat 11, firman Tuhan bilang begini, maka demi nyawamu, demi nyawa kita, demi hidup kita, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Kata bertekun itu artinya selalu berusaha melakukan sesuatu, yaitu mengasihi Tuhan. Demi nyawa saudara dan saya, demi keselamatan kita, saudara, supaya masuk surga, bertekunlah. Firman Tuhan hari ini berkata, bertekunlah mengasihi Tuhan. Jangan suka-sukanya, saudara. Hari ini mengasihi Tuhan, besok enggak. Mengasihi seminggu, 2 minggu enggak. Enggak. Mengasihi Tuhan sepanjang umur hidup kita. Dan kita mau berjuang dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi kita untuk setia mengasihi Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Yang pertama, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena itu adalah perintah. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan telah menebus dan menyelamatkan kita dari penghukuman dosa. Saudara, saya hari apa yang aku jemput Ayong?
Jumat ya? Oke, kurang lebih Jumat, kalau nggak salah. Saya lagi di rumah, mau pergi sama Bu Dewi, ada urusan kerjaan, udah planning nih, kita mau jam 1 ke kantor, ada kantor rekan bisnis, lalu mau ke BCS, ada mau beli barang. Saya bilang sama Bu Dewi, karena saya selalu pergi sama Bu Dewi, Mami siap, kita udah mau pergi nih, siap-siap. Tiba-tiba ada telepon dari asisten Pak Ayong. Pak Ayong ini saya bilang bos saya panggil bos Ayong. Saya pernah cerita di sini ya. Asistennya telepon, Fer, kami dari Singapura sampai di Batam naik Horizon jam 1.15. Tolong jemput ya. Biasanya jemput di pelabuhan, bawa ke airport karena dia orang Jambi. Dia punya shipyard di sini. Atau kalau dari Jambi jemput di airport bawa ke pelabuhan karena dia mainnya Jambi, Batam, Singapura, Batam, Jambi atau lewat Jakarta. Saya nggak mikir 2-3 kali, saya langsung bilang, siap, nanti aku jemput. Padahal saya udah bikin planning kegiatan saya hari itu. Mau pergi sama Bu Dewi ke kantor, lalu mau beli barang sama Bu Dewi. Tapi ditelepon sama asisten Pak Ayong, minta jemput. Saya geser semua. Siap. Saya jemput, saudara. Semua kegiatan saya geser. Saya jemput, lalu sama Pak Ayong ke toko teh. Dia suka beli teh, saudara. Sana setengah jam, 40 menit. Dianterin saya, dia minta saya antar ke airport. Saya antar ke airport. Kalau biasa dia minta kan yang tempat lain, saya anterin. Sampai airport selesai, bye. Terima kasih, Fer. Oke. Kenapa, saudara? Kenapa saya begitu menghormati dan berusaha lakukan yang terbaik? Geser semuanya hanya untuk jemput dia. Karena saya utang budi sama dia. Ini teman saya, dia lebih senior 4 tahun dari saya. Dia pernah bantu saya waktu saya dalam keadaan sulit. Dan saya tidak pernah lupa kebaikannya. Saya sering ceritakan tentang Pak Ayong, bos Ayong. Sampai hari ini kami berteman sudah sejak saya belum menikah, umur 24, sudah 28 tahun. Saya ingat dia pernah tolong saya. Dan saya tidak pernah lupa. Saya geser semua untuk balas kebaikan dia. Bagaimana saya bisa lupa kalau dulu saya orang berdosa yang pasti masuk neraka, yang hidup saya pasti hancur babak belur. Bagaimana saya bisa lupa dengan kebaikan Tuhan Yesus yang telah menebus dosa saya, yang mengangkat saya dari lumpur dosa, kehinaan, kenistaan, memindahkan saya kepada terangnya yang ajaib, mempercayakan saya menjadi hambanya, memberkati saya sampai hari ini. Bagaimana saya bisa lupa akan kebaikan Tuhan? Itu sebabnya saya melayani sampai hari ini. Kalau kita baca tadi di ayat ini, kasihlah Tuhan Allahmu. Maka ayat selanjutnya, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena kedua hukum itu sama. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Makanya sampai hari ini saya melayani Tuhan dengan mengasihi saudara. Karena bohong kalau saya bilang saya mengasihi Tuhan, tapi saya nggak peduli dengan jiwa-jiwa. Bohong kalau saya bilang saya mengasihi Tuhan, tapi saya nggak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan, saya mau melayani saudara di sini. Cukup banyak orang tanya, Pak, kenapa buka gereja di Aviari, nggak di Batam Center? Karena Tuhan suruh saya ke Aviari. Saya mau lakukan apa yang Tuhan suruh, bukan apa yang saya mau, saudara. Kalau mau jarak, saya buka di Batam Center dong gereja, betul kan? Lebih dekat? Tidak. Saya melayani karena saya mau lakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Saya melayani karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi, menyelamatkan saya, menebus, memberkati saya. Harusnya saudara dan saya juga punya konsep
cara berpikir, dan melakukan hal yang sama. Kita mengasihi Tuhan, karena kita menyadari Tuhan sudah selamatkan kita, saudara. Kalau Tuhan tidak selamatkan saudara, kalau Yesus nggak mati 2000 tahun yang lalu, saudara tidak ada di sini. Kita hidup dalam kegelapan, kita hidup dalam dosa, ngaco semuanya. Kita tidak pernah kenal sorga, kita nggak pernah tahu terang Tuhan. Kalau Tuhan tidak selamatkan kita. Tapi karena Dia telah menebus dan menyelamatkan kita, kita ada hari ini. Dan kita menatap hari depan yang pasti bersama Tuhan. Amin. Kita beroleh pengharapan. Kita ada sukacita, damai sejahtera. Itulah sebabnya mengapa kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan telah menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Dari penghukuman dosa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah sekali lagi mengaruniakan, telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 4:10 firman Tuhan berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ini past tense, saudara. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita harus bersyukur untuk pengorbanan, kita ditebus dari penghukuman. Dan sudah seharusnya, sepantasnya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Katakan amin. Pengorbanan Tuhan kepada kita itu tidak terbalaskan oleh kita. Amin. Begitu besar, dahsyat, hebatnya. Tidak bisa dibandingkan dengan berkat-berkat dunia ini. Jadi kalau saudara belum dijawab doanya, saudara sedang bergumul, saudara berdoa belum dijawab, jangan pernah berhenti mengasihi Tuhan. Amin. Kasih Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan berkat-berkat dunia yang sementara ini. Tetaplah mengasihi Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat yang terakhir ya. Agak lama, tapi supaya saudara diberkati. Nah, sama seperti saya bilang, nyambung saudara. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan yang selalu memelihara dan memberkati kita. Setiap malam, setiap waktu, kita tuh harus ingat, kita ada sampai hari ini. Itu karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Yang datang suami istri, coba lihat suaminya atau istrinya, coba lihat. Nah, coba lihat. Yang datang dengan anaknya, coba lihat. Bersyukur untuk pasangan yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu. Mungkin dia belum sempurna, tapi pasti ada kebaikannya. Amin. Itulah yang paling ideal bagimu. Sayangi dia, hormati dia. Ya, setia sama pasanganmu. Apapun keadaanmu, Tuhan pelihara sampai hari ini. Dan Tuhan janji penyertaannya sempurna buat kita. Amin. Karena Tuhan selalu mengasihi, memberkati, memelihara kita. Maka sudah sepantasnya, sewajarnya juga kita juga mengasihi Tuhan yang merupakan sumber kehidupan kita. Setuju nggak? Ya, makanya tiap hari, tiap waktu, apa saja, seperti Tuhan bilang, bersyukurlah dalam segala hal. Saya belajar seperti itu. Baik atau tidak baik waktunya, kita bersyukur. Karena sesuatu yang hadiah utama, nih perhatikan saya. Kita tuh sebenarnya sudah terima hadiah utama, yaitu anugerah keselamatan dari Tuhan. Kalau berkat-berkat dalam hidup ini, dalam pekerjaan, usaha, itu bonus, saudara. Mana lebih penting bonus sama berkat yang utama? Penting berkat utama. Yang pernah beli mobil, mobilnya misalnya Innova atau Agya, apalah mobilnya. Yang penting kan mobilnya. Bonusnya Pak, kalau Bapak beli mobil, ada kaca film Pak, ada karpet, ada payung Pak. Saudara udah dapat mobilnya.
Kalau dapat payung, karpet, kaca film, ya puji Tuhan. Tapi kalau nggak dapat, nggak masalah kan? Yang penting mobilnya dapat kan? Betul nggak? Nah seringkali kita hanya karena belum dapat payungnya, kita udah lepaskan mobilnya. Kan hoflok namanya. Ngerti hoflok? Kebangetan, gobloknya gitu loh. Doa belum dijawab, udah tinggalin Tuhan. Udah kecewa sama Tuhan, udah patah hati sama Tuhan. Sehingga kita tinggalin Tuhan. Hilanglah mobilnya, hilang keselamatannya. Kan hoflok itu. Nah hari ini nggak seperti itu ya, amin. Kita sudah terima keselamatan. Berkat di dunia ini, Tuhan jamin. Tapi kalau belum menerimanya, jangan patah hati. Jangan luntur sayangnya sama Tuhan. Amin. Tetap mengasihi Tuhan. Nah Ayub bilang begini, hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Nah, saudara pernah dengar cerita Ayub, bagaimana dia mengalami proses yang Tuhan izinkan. Tapi Ayub memberi contoh kepada kita dalam segala keadaan. Ayub tidak berdosa dengan perkataannya, dengan sikapnya. Maka pada akhirnya Tuhan mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang pernah hilang dari hidup Ayub. Kenapa? Karena Ayub tetap mengasihi Tuhan. Yohanes 10 ayat 10, firman Tuhan bilang begini, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini bicara bukan cuma materi, tapi terlebih kelimpahan di sini, kelimpahan akan sukacita, damai sejahtera, kelimpahan akan pengharapan, akan pengurapan, akan segala hal, saudara. Itu Yesus tawarkan buat kita. Nah kalau kita mengasihi Tuhan, kita ngalami segala kebaikan. Yang terakhir, Daud memberi contoh sebagai orang-orang yang menyadari akan kebaikan Tuhan. Sebagai orang-orang yang mengerti betapa besar kasih Tuhan dalam hidup dia. Dia dilindungi, dia dibela, dia dijaga, dia ditolong oleh Tuhan. Dan dia bersyukur sama Tuhan. Nah karena dia mengasihi Tuhan sepanjang umur hidupnya, Daud di Alkitab dikatakan, Daud mati ketika lanjut umurnya, putih rambutnya, penuh kekayaan, penuh kemuliaan. Kenapa? Dia mengasihi Tuhan sepanjang umur hidupnya. Dia pernah salah, tapi dia bertobat. Kita boleh salah, hari ini kita bertobat. Kita boleh salah dalam mengikut Tuhan, dalam sikap kita nggak serius, hari ini kita bertobat. Lalu kita mengasihi Tuhan sepanjang umur hidup kita. Supaya apa yang dialami Daud, kita juga alami. Seneng kan? Saya kemarin sakit kepala saya pikir darah tinggi. Bu Dewi lagi belanja di Lotte. Di mobil saya doa, Tuhan kasih saya umur panjang ya. Kalau Tuhan mau panggil saya, jangan panggil saya ketika kecelakaan atau sakit menderita. Biar saya mati seperti Daud. Lanjut umurku, putih rambutku, penuh kekayaan dan kemuliaan. Tapi nggak mungkin kita dapatkan kalau kita nggak mengasihi Tuhan. Karena umur panjang di tangan Tuhan. Kekayaan dan kemuliaan di tangan Tuhan. Dan Tuhan berikan hanya kepada orang-orang yang hidupnya berkenan. Katakan amin. Mari bangkit berdiri. Ada 4, mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kedua, karena itu perintah Tuhan. Ketiga, karena Tuhan sudah menebus dari penghukuman dosa. Yang keempat, karena Tuhan yang selalu memelihara dan memberkati kita.